Korma biar bidah Sudirman Salam, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Sintua Roni DP Siagian dalam Renungan Pagi Selasa 25 Maret 2025. Mari saudaraku, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, kita terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kalau pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk sebentar membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan yang menolong kami, Roh yang Kudus memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami memahami akan maksud firman Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Pada saat Paulus dan Silas melayani di kota Filipi, mereka menemukan seorang hamba wanita yang memiliki roh tenung. Dan wanita itu sangat mengganggu pelayanan Paulus dan Silas, sehingga Paulus mengusir roh tenung dari hamba wanita itu. Namun tuan-tuan dari hamba wanita itu tidak bisa menerima hal itu, bahkan mereka marah karena mereka kehilangan penghasilan dari wanita yang memiliki roh tenung tersebut. Oleh karena itu, mereka menyeret Paulus dan Silas kepada para pembesar kota Filipi dan menuduh Paulus dan Silas telah mengacaukan kota Filipi. Mereka katakan bahwa orang ini telah mengacaukan kota kita dengan mengajarkan adat istiadat yang kita tidak bisa terima. Demikian tuan-tuan tersebut mengadukannya kepada para pembesar kota. Dan masyarakat yang mendengar itu pun ikut emosi, marah. Kemudian mendera Paulus dan Silas. Ya, membantailah istilahnya ya. Sehingga mereka babak belur dan mencampakkan Paulus dan Silas ke penjara. Mereka ditempatkan di penjara bagian tengah, di mana di situ ada kesesakan, dan juga mereka dipasung, dibelenggu. Nah, pada malam hari Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan pujian kepada Allah. Jadi pada saat mereka sedang ada dalam penderitaan, kesesakan, kesakitan, mereka tidak mengeluh, mereka tidak menyalahkan orang lain, tidak bersungut-sungut, tetapi mereka menaikkan doa dan pujian kepada Allah. Mungkin kalau kita mengalami hal yang seperti itu, kita akan sulit untuk menaikkan pujian kepada Allah ya. Ya, kita barangkali ya, pada saat kita sedang mengalami kesulitan yang besar, ketika kita kehilangan orang yang kita kasih barangkali, ketika kita ada dalam keadaan sakit parah, atau ketika usaha kita bangkrut, kita tidak memiliki pekerjaan, anak kita juga sedang bermasalah, apakah kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah kita mampu menaikkan pujian kepada Tuhan? Oleh karena itu saudaraku, mari kita belajar dari Paulus dan Silas yang mengucapkan syukur, bernyanyi pujian kepada Allah ketika mereka sedang ada dalam penderitaan. Kenapa saudaraku? Karena Paulus dan Silas sudah mengalami kasih Allah yang luar biasa. Kita tahu saudaraku bahwa
Paulus yang tadinya Saulus yang membantai orang-orang Kristen, kemudian ditangkap oleh Kristus. Kemudian dia bertobat dari dosa-dosanya, dari kelakuannya, dari perbuatannya yang begitu jahat. Kemudian dia menjadi murid Tuhan dan memberitakan berita keselamatan kemanapun dia pergi. Dan itu bagi Paulus menjadi suatu kebahagiaan, sukacita bagi dia. Makanya Paulus berkata, bersukacita di dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Itulah saudaraku yang perlu kita teladani dari Paulus dan Silas. Mungkin kita juga demikian saudaraku. Kita yang tadinya penuh dengan dosa, tetapi oleh karena Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita, bagi dosa-dosa kita yang seharusnya kita dihukum mati, yang seharusnya kita ada di dalam maut, masuk ke dalam penderitaan kekal, yaitu neraka yang tidak berkesudahan itu. Tetapi oleh karena penebusan Yesus Kristus di kayu salib, maka kita diselamatkan. Kita menjadi pewaris kerajaan Allah bersama-sama dengan Kristus untuk berbahagia senantiasa selama-lamanya. Nah, oleh karena itulah saudaraku, mari kita belajar. Kalau kita sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami kesesakan, kita ingat bahwa Kristus sudah menyelamatkan kita. Dan keselamatan itu melebihi dari segalanya yang ada di bumi ini, kenikmatan di bumi. Oleh karena itu, mari saudaraku, kita meminta kekuatan daripada Tuhan, supaya Tuhan menguatkan kita ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, permasalahan, penderitaan, supaya kita mampu berdoa dan mengucap syukur, menaikkan pujian kepada Allah. Dan kita bisa menyadari bahwa pemeliharaan Tuhan pasti akan terjadi atas hidup kita, karena Dia bukan saja menyelamatkan kita, tetapi Dia juga memelihara hidup kita. Karena Allah adalah Maha Baik, Dia mengasihi kita, melindungi kita seperti biji matanya. Maka itu saudaraku, mari kita senantiasa berpegang kepada firman Tuhan yang mengatakan bersukacitalah senantiasa. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita dan membebaskan kita dari penderitaan-penderitaan. Bukan berarti kita tidak mengalami, tetapi kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Demikian saudaraku, mari kita mengucap syukur, berterima kasih ketika kita berada dalam keadaan apapun. Sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian saudaraku, selamat menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan sudah menyelamatkan kami, menganugerahkan kami keselamatan, di mana kami akan bersama dengan Engkau di surga kelak, hidup selama-lamanya di dalam sukacita. Dan oleh karena itu berikan kami kekuatan Bapa ketika kami diperhadapkan kepada persoalan, penderitaan, supaya kami mampu mengucap syukur kepadamu. Berikan kami kekuatan, Roh-Mu yang kudus mengajar kami, menuntun kami atas jalan-jalan Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa pelanggaran kami yang kami lakukan, yang menyakiti hati-Mu, yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Dan pada saat ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di dalam penderitaan hidup, dalam pergumulan, biarlah Engkau menolong mereka, dan saudara-saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.